siapa yang diberikan vaksin itu adalah siapa yang dilakukan penelitiannya. Jadi untuk membuat vaksin itu bisa beredar ke masyarakat, vaksin itu menjalani clinical trial. Karena sekali anak sakit, dia berpotensi menularkan lebih tinggi. Sekali anak sakit, siapa yang enggak? Ya, hai Pi, halo dokter. Kita ketemu lagi. Hari ini kita akan lebih banyak bahas mengenai bagaimana seputar anak dan juga dengan COVID tentunya ya. Karena sempat kemarin di sesi sebelumnya Silvi sempat cerita ya mengenai bahwa anak Silvi juga sempat terpapar COVID ya. Nah hari ini kita akan banyak bahas tentang seputar anak, kesehatan anak dengan COVID-19 yang ada. Dan di sini juga sudah hadir Profesor Dr. Hanifah. Oke, ya Dok, seputar dengan anak nih, kemarin ada pertanyaan, bagaimana sih kalau misalnya apakah dengan anak terkena COVID itu bahayanya itu di mana itu Dok? Ya sebenarnya terima kasih Bu Caroline, selamat juga buat Bu Silvi yang hebat bisa melewati infeksi COVID dengan selamat. Baik. Thank you, Dok. Jadi memang anak itu hampir sama saja, dua-dua bisa terkena. Cuma memang anak itu lebih jarang terkena karena mungkin juga berhubungan dengan aktivitasnya. Anak kan nggak semobile orang dewasa, dia keluar kemana-mana bekerja. Karena itu dari statistik terlihat bahwa anak sampai dengan 18 tahun tuh kira-kira 1/5 dari yang 18 tahun ke atas yang kena. Yeah. Tapi pada umumnya anak-anak yang terkena itu gejalanya ringan sampai sedang saja. Hanya sebagian kecil memang ada yang berat, tetapi biasanya mereka juga dengan penyakit-penyakit penyerta yang lain atau ada kondisi bawaan berarti ya Dok ya. Berarti ada penyakit bawaannya juga ya. Bawaannya kayak seperti apa Dok? Apakah seperti kayak alergi atau asma atau apa Dok? Soalnya saya juga punya anak ada asmanya sedikit, saya juga jadi khawatir sebenarnya. Jadi umumnya penyakit yang berat ya, misalnya penyakit dia dengan penyakit kanker, penyakit imun, ada kelainan jantung, dengan obat-obat menggunakan obat-obat penekan imunitas, jadi obat-obat demikian juga mempengaruhi untuk kemungkinan dia melawan normal. 1-2 memang berat, tetapi pada umumnya ringan sedang lah, ringan sedang. Nah Dok, sebenarnya kan kalau anak-anak itu mayoritas anak kan kalau kena COVID kan pasti udah kena di paru-paru dong ya Dok ya, seperti itu ya, apalagi kalau berat ya dia sampai ke pneumonia ya. Nah, ya kalau sudah sampai ke paru-paru, berarti apakah itu efek dampaknya itu bisa sampai dia besar nanti, ataukah hanya memang ya bisa hilang karena COVID itu sebatas hanya lewat aja seperti itu, atau bagaimana Dok? Ya sebenarnya banyak berita-berita bahwa kalau kena COVID nggak bisa baik. Tapi sebenarnya kita ini juga belum cukup pengetahuan yang betul-betul nggak bisa hilang. Tergantung dari kerusakan yang terjadi ya. Kalau kerusakan itu berupa skar di paru-paru, mungkin bisa demikian. Tapi kalau dia peradangan hebat saja, kemungkinan besar sih masih bisa baik. Tergantung derajat kerusakan paru-parunya seberapa hebatnya. Oke. Oh, berarti untuk penderita COVID itu memang sangat diperlukan untuk CT scan paru gitu ya Dok ya, untuk mengecek apakah paru-parunya terkena atau tidak gitu ya Dok? Tidak ada keharusan untuk CT scan paru, kecuali ada indikasi yang mengarah ke situ. Misalnya dia udah mulai sesak, dia perlu oksigen yang banyak, dokter merasa kita perlu aktivitasnya, lalu dokter akan minta pemeriksaan CT scan misalnya. Tapi kalau misalnya dia hanya batuk-batuk ringan, demam ringan, nggak selalu harus sampai ke CT scan, bisa dengan foto saja dulu, misalnya kalau dibutuhkan. Tapi kita menggunakan alat itu kan sebenarnya apalagi buat anak-anak, kita juga mesti pikirkan kemungkinan radiasinya, karena dengan CT scan itu banyak sekali.
Jadi kalau memang dokter yang memutuskan pada waktu merawat itu membuat dia bisa mengubah keputusan untuk memberikan terapi atau perawatan selanjutnya, biasanya baru dokter akan minta. Berarti kalau seperti anak saya dok, itu kan boleh dibilang OTG tanpa gejala sama sekali. Berarti itu tidak diwajibkan gitu, tidak diharuskan ya dok ya untuk mengecek paru-parunya ya? Nggak usah, kalau semuanya nggak ada gejalanya, buat apa kita cek lebih lanjut ya? Oh, ya soalnya ada. Yang perlu dilakukan adalah dia sudah negatif apa belum, di swabnya harus negatif gitu. Kalau nggak, kita pikir dia sudah nggak menular, padahal dia masih menular. Tapi dok, misalnya kalau dia tetap swabnya masih positif, dok, apakah akan kemungkinan untuk dia tetap harus ngecek foto ronsen paru seperti itu, dok? Nggak, tergantung dari gejala klinisnya. Gejalanya ada atau enggak. Dari gejala klinis aja ya? Karena virus itu bisa terjadi, orang itu membawa virus tapi dia tidak ada apa-apa, bahkan dia bisa nggak tahu virus itu ada. Tapi ada orang tertentu yang sangat berat. Nah, itu yang menentukan adalah berapa beratnya penyakit itu pada orang tersebut, sehingga kita memutuskan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tapi kalau nggak ada gejala ya nggak usah, Bapak. Oke. Nah, tapi yang dikhawatirkan kadang anak-anak ini yang OTG, dia bisa membawakan itu kepada orang dewasa, orang tua ya. Oke, nah dok, ini Silvi mau nanya lagi ke dokter. Iya. Boleh nih sebelum Bu Silvi ya. Kan anak-anak itu sekarang dikenal bahwa virusnya itu lebih banyak dari dewasa. Jadi justru dia lebih mudah untuk menularkan pada orang di sekitarnya. Iya betul itu dok. Jadi khawatir gitu. Sehingga akhirnya. Tapi, gimana sih? Gimana? Nggak apa-apa Silvi, silakan. Tapi apakah benar dok bahwa anak-anak itu memang kalau dokter kan sering nih nanganin pasien anak-anak gitu ya. Apakah benar anak-anak itu memang rata-rata mereka lebih kuat menghadapi virus ini gitu? Mereka lebih banyak seperti OTG gitu. Gejalanya lebih ringan daripada orang dewasa gitu dok. Gejala anaknya itu kan dari laporan ya. Kalau dari yang saya hadapin sendiri juga demikian. Untuk beberapa pasien dengan yang tahu terbukti positif konsultasi online dengan saya lihat mereka gejalanya memang ada yang demam, ada yang batuk, tapi tidak ada yang sampai berat, sampai perlu lanjut, apalagi sampai masuk rumah sakit. Selama yang saya dapat sih begitu. Tapi dari laporan dan juga di rumah sakit tempat saya bekerja di RSCM, saya tahu bahwa ada anak-anak yang memang berat. Tapi pada umumnya mereka nggak berat karena mereka ada di rumah, ada di luar rumah sakit. Tapi yang berat akan masuk rumah sakit, dan memang yang meninggal karena COVID anak-anak juga ada. Tapi umumnya ada penyakit banyak. Oke, berarti umumnya ada penyakit ya. Nah, dok, sebenarnya gini, kalau misalnya anak-anak yang terpapar COVID-19 padahal orang tuanya tidak sama sekali. Jadi mereka anak itu gimana? Isolasi sendiri juga atau bagaimana? Apalagi mereka usia yang masih usia 6 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Nah, ini kan bingung. Kan nggak bakal betah juga di dalam rumah loh, dalam kamar sendiri loh. Betul. Kalau kita orang dewasa, karena saya punya teman dok, nah saya punya teman justru orang tuanya negatif, yang positif, yang reaktif dari hasil swab itu anaknya justru, dan anaknya baru usia 6 tahun. Nah ini bagaimana dok? Ya itu memang, makanya kalau anak-anak ini istimewa ya. Artinya kalau anak sampai sakit itu orang tua tanda kutip juga sakit lah. Kita lihat aja. Kita ngomong sakit yang lain ya, sakit apapun, kalau anak sampai sakit, orang tuanya juga sakit, tanda kutip ya. Dia malah lebih sakit dari anaknya, lebih khawatir, lebih banyak perhatian pada anaknya. Makanya anak itu mesti dijaga, jangan sampai dia sakit. Kalau dia sakit, ada kemungkinan mamanya terutama atau papanya juga bisa kena karena anak itu.
Makanya anak itu jangan dianggap remeh, dianggap nggak apa-apa, anak itu sakit juga nanti ringan, nggak sampai berat. Jangan, anak itu tetap mesti dilindungi. Karena sekali anak sakit, dia berpotensi menularkan lebih tinggi. Sekali anak sakit, siapa yang jaga? Jadi dia kan ada potensi menularkan pada yang jaga terutama. Iya. Yang mesti orang tua mesti sadar bahwa anak-anak nggak apa-apa sakit. Jangan. Meskipun diketahui dari statistik juga tidak seberat orang dewasa, kemungkinan besarnya, tapi ada juga anak-anak yang berat. Ada juga anak-anak yang sampai meninggal. Itu tetap mesti waspada. Kalaupun nggak berat, tapi hati-hati. Nanti satu keluarga bisa sakit gara-gara anak sakit kita. Iya. Nah, kalau seperti itu Dok, vitamin apa yang perlu misalnya kita sebagai orang tua bisa berikan ke anak kita ketika dinyatakan bahwa anak kita positif nih. Nah, vitamin apa Dok yang sekiranya bisa membantu untuk recovery anak-anak kita? Jadi nomor satu bukan obat ya. Nomor satu itu pikirkan dulu yang obat. Misalnya tadi hati yang gembira, anak-anaknya dihibur, jangan dipikirin bahwa ya COVID kita tahu bisa berbahaya, tapi kita punya Tuhan yang bisa menolong kita. Ya. COVID memang bahaya, tapi nggak mengganggu kamu buat main. Silakan main. Selagi kamu bisa makan dengan baik, makan yang baik. Kalau kamu bisa tidur. Jadi tidur yang cukup, makan yang cukup, itu lebih penting. Kalau mau dikasih vitamin yang dikenal sebagai bisa menghindari terhadap infeksi virus, COVID juga, yang banyak disebut-sebut adalah zinc. Jadi kita berikan bukan vitamin tapi mineral, zinc, seng ya. Oke. Itu bisa diberikan juga vitamin C, vitamin D juga banyak disebut-sebut bisa membantu untuk pertahanan tubuh kita. Selain dari itu ya makanan dan istirahat itu juga membantu. Asupan makanan. Jangan lupa konsultasi. Ya, kalau ada gejala jangan lupa konsultasi ke dokter ya. Kalau udah positif lebih baik konsultasi ke dokter anak yang menjadi langganan biasanya supaya bisa dibantu. Selanjutnya bagaimana? Nah, cuma begini Dok, kadang persepsi orang tua kalau mau konsultasi ke dokter anak, mau bawa ke dokter gitu kan, ke rumah sakit atau ke klinik gitu kan, ada kekhawatiran ya Dok. Soalnya apakah yang harusnya kitanya mungkin biasa-biasa, terus kemudian dengan kita ke klinik atau ke rumah sakit bisa jadi lebih parah lagi gitu kan, ada kekhawatiran yang seperti itu loh Dok. Ya memang sekarang banyak orang tua juga khawatir. Jangankan sakit, buat vaksin aja mereka khawatir sekali. Karena vaksin. Betul Dok, dari nanti malah jadi terpapar gitu kan pikirannya, datangnya sehat, pulang terpapar gitu. Betul. Pulang pergi sehat, pulang dapat bonus kan. Iya. Nomor satu adalah kita jaga diri lah. Kalau sampai mesti vaksin itu juga penting ya, jangan ditunda karena kalau ditunda nanti bisa kena sakit yang lebih berat ya. Kita menghindari COVID tapi kena yang lain kan juga bahaya. Kita tahu penyakit-penyakit yang dicegah oleh imunisasi itu semua penyakit-penyakit yang berpotensi berbahaya. Jadi kalau kita menghindari itu, kita takut sama lubang, ternyata kita kena yang lain itu kan jadi double burden gitu. Makanya mesti tetap imunisasi yang betul dan carilah kalau mesti datang ke tempat ke dokter, carilah tempat yang kita dengar dulu aman. Nah, aman dalam arti apa? Satu, apakah tempat itu juga menerapkan pola pencegahan terinfeksi COVID ya? Apakah tempat itu bisa menunggu di mobil misalnya? Jangan terlalu lama di dalam klinik, itu membantu. Kalau bisa tunggu di mobil, itu tentu akan lebih aman. Kalau memang waktunya masuk, secepat mungkin bisa keluar lagi. Satu. Apakah tempat itu juga menjaga bahwa misalnya yang masuk itu jangan banyak-banyak, satu anak, satu pengantar. Nah, banyak orang tua juga itu maunya buat orang lain. Maksudnya begini, kalau orang lain dia mau gitu, tapi kalau dia sendiri nggak mau, dia mau berdua sama orang suami istri. Nah itu harus kliniknya nggak boleh, tetap mesti satu. Kenapa mesti satu? Karena kalau masuk dua berarti yang di dalam itu
banyak sekali yang lalu lalang di dalam rumah sakit atau klinik. Dengan makin banyaknya orang, makin besar potensi buat tertular kalau ada yang positif. Makanya itu hal-hal yang kecil, tapi perhatikan hal-hal kecil begitu. Apakah semua stafnya dilindungi dengan memakai masker yang benar, melakukan pencucian tangan yang betul, merawat lingkungannya dengan baik. Apakah orang yang masuk ada aturan-aturan bahwa harus cuci tangan sebelum masuk, menjaga jarak, tempat duduknya dijaga jaraknya tidak, apakah dokternya cuci tangan misalnya. Itu hal-hal kecil yang mesti diperhatikan kalau memang concern terhadap hal itu. Dan juga waktu masuk, usahakan pakai masker, semua yang masuk itu pakai masker. Dan pakai face shield kalau perlu, supaya ada tambahan lagi. Ya, dan kita setiap memegang benda-benda itu ya bawa hand sanitizer atau numpang cuci tangan di klinik. Ya. Klinik yang baik, semua yang masuk diberikan fasilitas buat cuci tangan dulu. Ya, dan saya kira dengan demikian mudah-mudahan semuanya aman. Masalahnya begini, kita nggak bisa bilang ini akan selesai dalam 1 bulan. Buktinya aja kita udah lebih dari 9 bulan masih tetap dalam kondisi yang sama, bahkan hari ini juga lebih hebat. ya. Jadi satu-satunya jalan adalah kita mesti bisa hidup dengan suasana yang baru. Kita mesti bisa hidup dengan kondisi saat ini. Kalau kita takut sekali sehingga kita nggak bisa buat apa-apa, kita udah hilang 9 bulan. Karena kita saking takutnya kita nggak berbuat apa-apa. Tentu mesti wise ya, mungkin bijaksana bahwa kita tetap melakukan sesuatu, tapi kita juga berusaha untuk seaman mungkin, jangan sampai sakit. Saya kira itu yang paling penting untuk orang tua. Ya, karena kalau Dok, itu kan kalau klinik ya. Nah, kalau sekarang kan kita udah berapa lama nih ya, anak-anak pasti Cikerol juga ngerasain anak-anak nggak pernah keluar rumah gitu ya. benar. Kalau keluar makan dok ke restoran gitu, itu aman nggak sih dok gitu? Baru saya mau tanyain Vi, thank you. Iya, karena udah pada teriak bosan ya dok. Ya, Tapi ya. kita orang tuanya yang ketakutan nih. Sebenarnya begini, apakah itu satu kebutuhan, apa itu satu hal yang wajib, atau itu satu hal yang bagus akan itu. Itu pertanyaan yang ditanyakan dulu. Karena kalau kita bilang bagus, kalau nggak pergi kan nggak apa-apa, ya kan? Kalau kita bilang itu keharusan, oke, kalau keharusan saya jawab keharusan. Tapi ada risikonya buat tertular. Karena pada saat orang makan, ada nggak orang yang makan bisa pakai masker? Nggak ada. Nggak ada, benar. Berarti Lepas masker. pada waktu buka masker, berarti siap-siap bahwa dia menghirup udara yang ada COVID-nya. Nah, bagaimana caranya supaya nggak kena COVID? Atau kita udah tahu bahwa makan di ruang tertutup dengan makan di ruang terbuka resikonya lebih banyak yang di ruang tertutup. Ya. Jadi kalau terpaksa mau makan di restoran, pilihlah yang terbuka, ruang terbuka, ya kan? Terbuka maksudnya outdoor gitu ya dok, yang ada outdoornya. Yang ada udara Yang sirkulasi. ada udara luar ya. Nah, jadi kalaupun ada virusnya nggak sempat konsentrasi, dia terbang gitu, Oke. ya kan? Iya. Lo lihat yang menyiapkannya pakai masker nggak, pakai face shield nggak, dia tangan nggak, jangan terpengaruh sama sarung tangan. Kalau sarung tangan nggak dicuci lebih parah daripada nggak pakai sarung tangan dengan tangan dicuci gitu. Jadi hal-hal seperti itu mesti dijaga. Kedua, kita berapa dekat dengan orang di samping kita. Dekat berarti kita ketimbangin yang ada virus dari orang di sekitar kita. Itu yang mesti banyak hal yang mesti dijaga. Nah, pada saat misalnya lagi makan, anaknya mau minta ke WC, pakai masker nggak betul ke dalam misalnya ke ruang kecil itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang mesti dijaga kalau kita mau ke tempat makan. Karena itu kalau saya sih itu menganggap itu bagus kalau ke rumah makan, tapi bukan satu yang wajib. Jadi makanya saya sampai saat ini nggak mau kalau makan di luar. Kalau beli bawa pulang ya itu menurut saya lebih aman lah ya. Dipanaskan dulu di rumah itu akan jauh lebih aman daripada makan di luar. Tapi kalau terpaksa makan di luar, carilah yang outdoor, cari yang kita bisa jaga jarak. Berarti dok, liburan
keluar gitu kan ke puncak masih oke berarti ya dok ya. Dengan outdoor ya. Iya kan outdoor ya dok. Nah berarti masih memungkinkan itu masih lebih better gitu dibanding ke mall gitu ya dok ya. Iya, tapi juga dan lamanya. Kalau di outdoor ternyata banyak orang ya sama aja. Kalau kita outdoor tapi dempet-dempetan dengan orang lain ya sama aja. Di mall ya lakukan kalau misalnya kita harus ke mall ya mau nggak mau kita ke mall. Berarti kalau ke mall aja itu resikonya lebih ringan menurut saya daripada makan. Karena kalau makan itu buka. Kalau ke mall kita masih pakai masker, pakai face shield. Yang masih bisa kita tutup karena kan paling sering jalan yang utama itu kan lewat saluran nafas meskipun bisa lewat saluran makanan tapi yang paling utama kan lewat saluran nafas makanya kalau masker dibuka itu resikonya jauh lebih tinggi jadi kalau ke mall pakai masker yang lengkap apalagi pakai masker yang bagus ya yang tingkat filtrasinya tinggi ya menahannya itu akan lebih aman tambah lagi face shield ya dan satu lagi jangan lama-lama apa kebutuhan kita cepat diberesin ya pulang gitu jangan feeling nggak perlu gitu. Ada satu pertanyaan dok ini cukup jadi perhatian saya juga sih ya saya kan masih sekarang sudah mulai aktivitas kembali di luar ya saya banyak melihat orang tua itu kalau anak-anak itu nggak dipakai masker misalnya kayak bayi masih digendong alasannya anaknya nggak mau pakai masker gitu itu gimana ya dok? Maksudnya kan sama berbahayanya sebenarnya kan antara bayi, orang dewasa, mereka juga bisa tertular kan. Meskipun anaknya tidak mau pakai masker, tapi kan harus dipikirkan ya dok, caranya bagaimana supaya mereka tetap terlindungi. Memang ada aturan dari CDC, WHO itu mengatakan bahwa anak yang di bawah 2 tahun jangan dipakaikan masker. Karena ada kemungkinan dia tertutup, jadi tercekik kayak suffocation ya, tercekik nggak bisa napas gitu. Tapi menurut saya juga tetap harus diperhatikan kalau datang terutama ke tempat-tempat yang berisiko ya, itu harus dilindungi tidak pakai masker. Misalnya pakai face shield. Sekarang juga ada umbrella yang dari atas tuh payungnya itu sampai ke bawah. Ada umbrella yang seperti itu. Atau pakai kereta dorong yang bisa ditutup. Gitu. Ditutup sedapat mungkin tertutup gitu. Yang nggak banyak kontak dengan luar kecuali untuk napas sedikit. Itu sedikit banyak membantu untuk terpapar dengan virus ini. Kedua, jangan lama-lama ke tempat yang kita berisiko itu. Dan jaga cuci tangan dan sebagainya tetap dijalankan prosedur pencegahan umumnya. Tapi kalau untuk anak di atas 2 tahun itu harusnya bisa pakai masker. Saya pernah dapat anak 2 tahun, 2,5 tahun yang dengan disiplinnya pakai masker. Bahkan kalau mamanya nggak kasih masker, dia minta masker gitu. Dia nggak mau keluar kalau nggak dikasih masker. Jadi ternyata kalau kita menganggap anak itu mampu, dia bisa. Cuma kadang-kadang kita sebagai orang tua menganggap anak kita masih kecil. Belum waktunya dia bisa. Banyak anak yang ternyata kalau kita berikan kesempatan, dia bisa. Jadi anak-anak itu harus diberi kesempatan, harus diajarkan dengan cerita ya. Kalau anak-anak itu lebih baik dengan cerita, bukan dengan larangan-larangan, tapi dengan misalnya kita kasih cerita bahwa ada COVID itu seperti apa, kita mesti mencegah seperti apa, dalam bentuk cerita-cerita yang singkat gitu ya. Nah itu anak-anak bisa mengerti, dan kalau dia mengerti, nanti kita heran sendiri kalau anak 2,5 tahun, 3 tahun bisa disiplin, bahkan lebih disiplin dari orang tuanya. Iya, benar sih. Jadi dengan cerita harusnya anak-anak jauh lebih pahami ya, karena mereka punya rasa responsibility juga untuk ke situ dan sebenarnya mereka juga takut sih. Anak saya juga suka begitu, mama maskernya mana gitu, malah kadang suka ingatin karena mama nggak boleh dye katanya. Oke, dok, kalau tadi bicara tentang ke mall kemana, nah bagaimana dengan anak-anak yang hobinya suka olahraga, dok? Seperti kayak tenis, kemudian renang. Nah, renang nih, apakah dengan renang seperti itu akan mudah terpapar atau bagaimana, dok? Karena ini anak saya berapa kali minta renang, saya belum izinin loh, dok. Saya juga takut. Kalau berenang sebenarnya air itu nggak masalah ya, karena udah ada kapori dan
Tapi yang jadi masalah adalah pada saat dia di atas air. Pada saat dia belum masuk ke dalam air dan pada saat berenang dia ngangkat kepalanya kan nafas ya. Waktu nafas itu ada orang nggak di sampingnya? Ada orang nggak di sekelilingnya? Itu yang menentukan. Kalau private pool ya nggak masalah. Berenang juga nggak masalah. Tapi Berarti kalau di kolam renang sendiri nih ya dok, virusnya berarti mati gitu ya? Dengan corporate gitu? Treatment dari itu juga mati. Pada dasarnya virus itu gampang mati kalau terkena sabun kita dia mati dalam waktu detik mati. Tapi kalau nggak ada antiseptiknya ya nggak bisa. Oke, justru yang jadi kekhawatiran itu justru yaitu tarik napas muncul lagi atau setelah dia sudah dari renang terus kemudian ini ya mau ganti atau apa bisa kena di situ ya. Oke, berarti harus berhati-hati lah, lebih berhati-hati. Oke. Maskernya dekat samping yang biar kalau begitu angkat pakai lagi masker. Langsung cepat pakai masker. Masker basah dok. Ya. Mungkin harus dibuat masker anti air gitu ya, tapi ya bukan masker juga nanti namanya. Ya, nah dok, perihal tadi kan kita sudah mengerti tentang artinya bagaimana penularan dan lain sebagainya. Nah, ini kan pemerintah akan mulai menjalankan yang namanya vaksin ya dok ya. Nah, kira-kira vaksin ini untuk ke anak-anak juga atau hanya untuk orang dewasa dok? Apakah anak-anak bisa mendapatkan vaksin juga nggak untuk khusus vaksin COVID ini? Jadi sebetulnya siapa yang diberikan vaksin itu adalah siapa yang dilakukan penelitiannya. Jadi untuk membuat vaksin itu bisa beredar ke masyarakat, vaksin itu menjalani clinical trial. Jadi di klinis pada orang-orang. Pertama studi fase 1, fase 2, fase 3, lalu baru diedarkan yang disebut fase 4. Pada fase 1 itu orang sehat, dilihat efek dari vaksin ini, apakah ada efek samping dan sebagainya, itu kira-kira 100 orang. Kemudian pada fase 2 mulai dilihat efektivitas, tapi tetap masih lihat efek samping. Ini mulai banyak, ini udah mulai ribuan. Di fase 3 itu puluhan ribu orang, jadi puluhan ribu orang dites, dilihat efektivitas, tapi juga dipantau side effect-nya, efek sampingnya, tetapi dilakukan dengan randomized control trial. Jadi artinya siapa yang diberikan vaksin, siapa yang tidak diberikan vaksin, diberikan placebo itu tertutup, nggak ada yang tahu. Tapi setelah terakhir dibuka, kodenya siapa yang dapat apa itu dibuka, dilihat efeknya. Nah, pada waktu menentukan studi fase 3 contohnya, itu kan ada kriterianya, orang yang boleh diberikan vaksin itu apa. Nah, vaksin Sinovac contohnya dia mengatakan yang diberikan vaksin adalah umur 18 sampai 59 tahun. Jadi berarti kalau kita ngomong umur, vaksin itu hanya boleh dipakai untuk usia itu saja. Nah, kalau vaksin Pfizer contohnya dia melakukan penelitian dari 16 sampai 89 tahun. Jadi kalau umur 16, 17, 18 anak juga bisa diberikan karena dia sudah meneliti itu. Nah, Pfizer yang saya dengar juga meneliti sekarang untuk di 12 tahun sampai 16 tahun. Nah, kalau itu nanti studinya udah keluar dan hasilnya bagus, anak-anak 12 sampai 16 mungkin bisa juga. Tapi saat ini yang bisa itu 16 sampai 89 tahun untuk Pfizer. Tapi kalau untuk Sinovac umur 18 sampai 59 tahun. Tetapi juga ada syarat-syarat lain. Nggak boleh ada sakit ini. Nah, itu dokter nanti akan menentukan. Kalau orang itu punya penyakit tertentu, dia nggak bisa vaksin ini, mungkin bisa vaksin yang lain. Gitu. Jadi nanti ada screeningnya ya dok ya? Ya pasti kalau akan diberikan vaksin itu akan ditanya apakah punya penyakit, umurnya berapa, itu mesti dilihat semua satu-satu. Nggak bisa main kasih aja ya, karena studinya udah menghalangi kita untuk untuk memberikan dengan cara studi itu dibuat. Berarti dengan tentunya studi vaksin ini maksudnya gini dok, dengan diberikannya vaksin seberapa ampuhnya nanti dok ketika
kita diberikan vaksin ya, seberapa ampuhnya sampai kita masih tetap misalnya lebih baik dibanding sebelum kita divaksin? Itu bergantung juga kepada bagaimana vaksin itu diteliti. Apakah vaksin kita yang kita berikan itu sudah dilaporkan. Jadi sebelum dia beredar, pasti kan studi vaksin itu akan diumumkan. Contohnya kalau saat ini Sinovac belum mengumumkan hasil yang penelitian di Indonesia-nya, belum diumumkan hasil yang akhirnya, yang formalnya. Saat ini masih dinilai oleh Badan POM ya, BPOM ya. BPOM itu menilai laporan-laporan yang nanti akan dibuka kabarnya dalam waktu dekat ini. Mungkin katanya kabarnya sebelum tanggal 13 Januari sudah akan diumumkan. Nah, berapa efektivitasnya tergantung dari studi itu. Kalau contohnya vaksin Pfizer, kita lihat mereka sudah umumkan, dan itu efektivitasnya di atas 90%, ya. 90% sebagainya. Itu sebenarnya juga berhubungan dengan metode yang dipakai. Vaksin-vaksin itu berbeda metodenya yang dipakai. Contohnya Sinovac itu menggunakan virus yang dimatikan, inactivated virus. Virusnya dimatikan, kejadian vaksin dimasukkan ke tubuh manusia. Ada contohnya AstraZeneca, dia menggunakan DNA virus, virus DNA-nya dimasukkan ke dalam vektor yang disebut adenovirus dari simpanse, dimasukkan ke tubuh manusia. Kalau Moderna dan Pfizer contohnya dia pakai messenger RNA. Messenger RNA-nya dibungkus dengan lipid khusus, lalu dimasukkan ke manusia sehingga tubuh kita akan kemasukan, selnya dimasuki oleh messenger RNA yang di dalam sel akan membentuk protein spike tadi. Yang protein spike ini yang menimbulkan kekebalan kita. Pada saat protein itu, selnya nanti messenger RNA-nya akan dihancurkan badan. Jadi tinggal protein spike. Sel yang tadi ada protein spike-nya akan dikenal di tubuh akan membentuk antibodi. Kalau yang DNA itu akan masuk dan membentuk messenger RNA untuk protein spike. Selanjutnya reaksinya sama. Kalau yang Sinovac, seluruh tubuh virus itu masuk. Di dalamnya kan ada protein spike. Itu sebenarnya metodenya berbeda, tujuannya sama, untuk menimbulkan antibodi. Nah, berapa efektivitasnya tergantung dari laporan dari penelitian fase 3 tersebut. Jadi paling tidak sebenarnya dengan vaksin lebih better, lebih membantu lah ya dok ya. Jadi karena kan masih banyak juga orang tua pasti akan khawatir untuk hal ini. Kita yang gede aja kalau divaksin aja masih takut dok. Apalagi kalau anak-anak, karena kan masih belum tahu dampaknya nantinya ke sana, apakah ada dampak sampingnya apa enggak. Nah seperti itu dok. Nah, itu untuk menjawab kekhawatiran itulah kenapa ada fase 3 itu. Fase 3 itu kan dilakukan pada puluhan ribu orang. Pada puluhan ribu orang dilihat efek samping, dilihat efektivitasnya. Dan ada orang-orang yang memang bertugas untuk mengawasi itu. Setiap negara pasti ada orang-orang yang mengawasinya. Orang-orang itu bukan orang-orang yang umum, orang-orang yang memang khususnya bidang yang bisa menilai itu. Sehingga kita percayakan pada para ahli itu untuk memutuskan apakah virus kita, apakah vaksin ini aman, apakah vaksin ini efektif untuk diedarkan. Itu nanti di Indonesia BPOM akan menilai itu. Kalau sudah diedarkan artinya sudah dinilai oleh orang ahli di Indonesia untuk bisa dipakai dengan aman. Tetapi tentu yang namanya reaksi sampingan vaksin itu selalu ada. Itu yang disebut KIPI ya. Efek samping dari vaksin, misalnya kalau orang divaksin influenza bisa demam ringan, bisa seperti flu, bisa nyeri di tempat suntikan, kadang-kadang merah. Itu reaksi-reaksi yang umum sih hampir dipastikan pasti ada. Tetapi yang kita khawatirkan ada reaksi yang berat. Kalau ada reaksi yang berat, nah, harusnya bisa terlihat di penelitian dari fase 3. Kalau kejadiannya 1 banding puluhan ribu tadi pasti terlihat. Tapi kalau kejadiannya 1 banding 1 juta atau 1 banding 10 juta, mungkin nggak bisa terlihat di penelitian. Fase 4 akan terlihat. Di fase 4 pada saat diedarkan dengan cepat orang pakai jutaan, itu pasti akan terlihat karena makin banyak. Tapi secara kedokteran akan dilihat apakah itu kejadian betul-betul karena vaksin atau karena orangnya.
bisa aja orang itu punya kelainan tertentu sehingga terjadi reaksi seperti itu. Nah itu juga ada yang menilainya nanti, kalau ada laporan efek samping itu ada komite yang menilainya, apakah itu betul berhubungan dengan vaksin atau bukan. Jadi nggak selalu kalau kita dengar berita, oh orang itu habis divaksin terjadi ini, itu belum tentu karena vaksinnya, bisa karena hal lain, kebetulan aja terjadi. Jadi suatu coincidence, jadi sesuatu yang terjadi bersamaan belum tentu sebab akibat. Jadi lebih ngerti nih dok tentang vaksin. Selama ini kan berita yang beredar adalah ya vaksin aja gitu, tapi tidak ada penjelasan bahwa vaksin itu efek sampingnya ada kayak seperti yang biasa kita vaksin gitu, ada demam gitu. Dan kita jadi terbuka nih, oh ternyata vaksin itu cukup aman gitu ya, karena sudah dilakukan beberapa tadi seperti dokter sudah jelasin, udah sampai ke fase ketiga gitu ya. Nah seringkali teman-teman yang lingkungan tuh masih takut sih dok, mau nggak vaksin? Nggak berani vaksin gitu. Nah kalau dokter suggest kalau kita misalnya civilian kayak kita nih warga sipil gitu, ketika pemerintah sudah umumkan vaksin sudah boleh vaksin di mana aja, vaksin sudah tersebar di Indonesia, menurut dokter kapan waktu yang terbaik untuk kita vaksin? Ya kalau itu udah diumumkan oleh BPOM ya kapan saja boleh, kapan aja boleh. Cuma masalahnya bukan kapan aja boleh, kapan bisa dapat vaksinnya, karena kan banyak sekali orang yang mau divaksin, jadi belum tentu akan dapat di awal-awal, bisa jadi dapat yang belakangan. Dan sekarang kan lagi digunakan untuk tugas medis, masuk dokter di saya dapat duluan gitu ya. Tapi tunggu aja nanti kalau ada kesempatan ya diambil kesempatan untuk vaksin supaya bisa melindungi. Percayalah bahwa kalau itu nggak aman pasti pemerintah juga nggak akan kasih izin. Karena kan efeknya kalau sampai terjadi apa-apa kan jadi beban negara juga untuk urusnya juga. Betul. Pikirkanlah ya, kalau dapat belakangan ya nggak apa-apa, tunggu aja, sabar aja. Malah sebenarnya was-was ya, agak khawatir ya untuk masalah vaksin. Tapi terima kasih loh dok, maksudnya ini sudah jadi kebuka ya Vi ya, kita jadi terbuka pemahaman perihal mengenai kesehatan anak ya kan, pada saat anak terpapar COVID harus kemana ya kan, paling penting ya kita tetap harus yaitu tadi hati yang gembira, tetap tenang, orang tua juga jangan panik, tapi kalau sudah ada gejala memang sampai yang berkelebihan harus segera untuk ke dokter anak ya harus segera ke dokter anak, konsultasi dengan dokter anak, jangan diam-diam, karena sebenarnya COVID itu bukan aib ya, karena banyak bahwa COVID itu adalah aib gitu, padahal COVID itu bukan ya COVID penyakit, tapi kita harus bisa hadapi, jangan kita lari, tapi harus segera tahu kemana kita harus bisa berkonsultasi. Jadi jangan berdiam diri, justru berdiam diri itu berbahaya sekali gitu, karena kita nggak tahu kita harus mengkonsumsi, anak-anak kita harus mengkonsumsi vitamin apa, terus mungkin harus ada memerlukan obat apa, nah mungkin harus langsung ke tim dokter anak khususnya yang memang sudah menangani hal tersebut. Dan tentunya juga jangan takut untuk vaksinisasi, karena pemerintah juga sudah memikirkan resiko-resiko dampaknya, misalnya sampai vaksinnya juga kalau salah gitu ya, tapi vaksin yang sudah diberikan sudah melewati beberapa fase ya. Oke, thank you so much dok, dari apa yang sudah dijelaskan hari ini sama semuanya, kita sudah kebuka, wawasan kita juga jauh lebih bertambah lagi, dan mohon maaf ini dok ya, sekali lagi waktunya habis lagi, nggak berasa ya dok ya, nggak berasa Ving. Tapi sebelumnya kita mau ngopi cantik dulu nih, kita mau ngopi dulu supaya lebih tetap tenang. Silakan, selamat, kita ngopi cantik, ngobrol pintar canda gelitik. Terima kasih dokter, terima kasih Sylvie buat sore hari ini, buat waktunya, kesempatannya, dan Tuhan Yesus memberkati semuanya.